Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganinduto mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal untuk turut serta mencegah peredaran rokok ilegal sehingga penerimaan cukai dapat lebih optimal untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ayo bersama-sama gempur peredaran rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada dan juga para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya Galus Karkinanti senang bisa menyapa pemirsa dan juga para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan senang bisa menyapa Anda dalam Talkshow Sapa Jateng Lingkar TV ini spesial Gempur Rokok Ilegal. Pemirsa, ini membahas mengenai gempur rokok ilegal. Rokok ilegal ini persebarannya juga saat ini kian marak. Nah, pada episode kali ini, pada kesempatan kali ini kami akan membahasnya dan akan mengulik-ulik sebenarnya bagaimana dan apa saja sih kategori rokok ilegal. Tapi nanti kita akan membahasnya bersama dengan ketiga narasumber yang telah hadir di samping kiri saya ini. Yang pertama ada Ibu EN Erliana selaku pengampu DBHCHT Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah kabar baik Mbak Galuh. Iya, alhamdulillah baik ya. Kemudian yang kedua ini ada Pak Sugiono ini selaku Sekda Kabupaten Kendal. Bapak, kabar sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu lagi nih, datang dari Bea Cukai Semarang ada Ibu Alvida Novi Sahara. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Galuh. Oke, ini ketiga narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat alhamdulillah, dan saya harap dari para hadirin dan juga tamu undangan juga dalam keadaan sehat walafiat begitu. Dan sebelum kita membahas mengenai rokok ilegal ini, sudah ada narasumber di samping saya, ada Ibu EN ini. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai cukai, mengenai tembakau, mengenai dana bagi hasil cukai tembakau ini ya dari Ibu EN sendiri. Bu, apa sih yang dimaksud dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini Bu? Iya Mbak Galuh, jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu adalah bagian transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, di mana daerah itu syaratnya ada dua. Yang pertama harus mempunyai wilayah perkebunan tembakau, yang kedua wilayah itu harus mempunyai industri hasil tembakau, dalam hal ini adalah pabrik rokok. Kita tahu di Jawa Tengah ini kita mempunyai 35 kabupaten kota. Dari 35 kabupaten kota ini kita tahu ada sentra-sentra hasil tembakau yang ada, kemudian juga ada beberapa banyak pabrik rokok yang berdiri di Jawa Tengah ini. Makanya kita Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu yang mendapatkan anggaran DBHJAT. Karena memang tidak semua provinsi ya di Indonesia itu mendapatkan anggaran DBHJAT. Untuk tahun 2023 ini hanya ada 25 provinsi yang mendapatkan alokasi DBHJAT, dan kemungkinan di tahun 2024 ini kita ada tambahan satu lagi provinsinya menjadi 26 provinsi penghasil yang mendapatkan anggaran DBHJAT ini. Dari beberapa provinsi tersebut, Kendal ini masuk dalam daerahnya juga ya Bu ya? Ya, di Kendal kita tahu ya, di Kendal itu ada beberapa di kecamatan yang merupakan sentra hasil tembakau, ada banyak tanaman tembakau yang tumbuh. Kemudian juga di Kendal ini juga dia ada beberapa pabrik rokok yang berdiri di Kabupaten Kendal. Jadi ini Kendal ini mempunyai dua status ya, status sebagai penghasil tembakau dan juga status sebagai penghasil cukai rokok. Oke, ini luar biasa punya dua status dari penghasil rokok dan juga dari tembakaunya juga begitu ya Bu ya. Ini kalau boleh tahu dari anggaran DBHJAT ini besarannya berapa sih Bu di Jawa Tengah dan mungkin di Kendal juga seperti itu? Kalau Jawa Tengah kebetulan kita menerima alokasi terbesar nomor 2
se-Indonesia. Jadi nomor 1 itu memang di Provinsi Jawa Timur, yang kedua Provinsi Jawa Tengah, ketiga itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan keempat ada di Provinsi Jawa Barat dan seterusnya. Nah, kita Jawa Tengah ini tahun 2023 itu mendapatkan alokasi sebesar 1.312.334.000 rupiah. Itu ini lumayan nih, Lumayan jadi besar ya, Bu, ya? 1,2 triliun. Nah, dari 1,2 triliun ini kita alokasikan ke pemerintah provinsi sendiri dan sisanya kita bagi di 35 kap kota, termasuk salah satunya Kabupaten Kendal juga menerima alokasi DBHJT gitu Mbak Galuh. Oke, tentunya dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ini pasti kan ada manfaatnya ini. Nah, ini manfaatnya dari DBHJT ini apa sih Bu? Mungkin untuk masyarakat juga atau agar hadirin yang datang ini paham gitu terkait manfaat dari DBHJT ini Bu? Iya Mbak Galuh, jadi tadi dari angka 1,2 triliun tadi ya, Kendal itu sendiri mendapatkan alokasi sebesar 27.729.338.000 rupiah. Nah, kemudian itu di penetapan ya, kemudian di anggaran perubahan ini menganggarkan kembali DBHJT kurang lebih sekitar 6,4 miliar. Nah, jadi untuk 1 tahun anggaran di Kabupaten Kendal ini mengalokasikan itu ada 34 miliar 183.290.000 rupiah 34 miliar 183.290.237 rupiah. Itu hanya di Kendal aja ya Bu ya? Itu hanya ada di Kendal aja. Dan dari anggaran ini memang kegiatan-kegiatan DBHJT di Kendal ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya 215 tahun 2001 tentang penggunaan, pemanfaatan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, karena memang kegiatan DBHJT ini kegiatannya harus melalui persetujuan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Jadi tidak bisa misalkan Kendal menentukan kegiatannya sendiri, tidak bisa, karena memang dana ini adalah dana RMAK dan alokasinya RMAK. RMAK itu artinya khusus, menunya sudah tersedia, aturannya sudah tersedia, tinggal milih menu mana yang mau diambil. Tinggal milih ya Bu ya. Oke, untuk manfaatnya sendiri ini Bu, yang mungkin bisa dirasa untuk masyarakat juga dan para hadirin datang pada kesempatan kali ini Bu. Manfaatnya banyak sekali. Rata-rata kalau di Jawa Tengah kegiatannya hampir lebih sama ya. Yang pertama ini ada di bidang kesejahteraan masyarakat. Bidang kesejahteraan masyarakat ini Kendal diantaranya mengambil kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Itu ada 4.400 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang diberikan BLT sebanyak 4 bulan. Ini saya nggak tahu udah cair apa belum, mudah-mudahan sudah kurang 2 ya kayaknya ya, kurang 2 bulan lagi akan dicairkan. Kemudian kemarin kami melihat di Kendal juga ada pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal. Itu ada pelatihan otomotif, kemudian pelatihan menjahit, kemudian ada pelatihan masak itu tata boga dan mebeler. Nah, di samping itu karena Kendal ini juga termasuk tadi penghasil cukai, tentunya ada pelatihan juga kepada mereka buruh pabrik rokok yang ada di Kendal, yaitu pelatihan pelintingan. Oh, ada pelatihannya juga ya Bu ya? Ada pelatihan pelintingan. Ini memang diberikan kepada mereka buruh pabrik rokok ya, yang jelas UKM rokok yang sudah mempunyai izin resmi. Karena kalau belum itu nanti kena semprit oleh bea cukai nih. Malah nanti jadinya malah melinting yang legal, yang ilegal, dikhawatirkan seperti itu. Nah, kemudian ada juga di Kendal itu kegiatan pembangunan jalan produksi. Itu kalau saya nggak salah ada di 9 titik di desa di Kabupaten Kendal, pembangunan jalan produksi dan juga pembangunan
sarana irigasi ya untuk petani tembakau itu ada di 4 kecamatan di Kabupaten Kendal, ada di Kecamatan Kangkung, Kecamatan Pegandon, kemudian Ringin Arum dan Kendal Kota. Nah itu. Kemudian selain itu juga ada kegiatan pemberian bantuan pupuk NPK Fertila kepada petani di Kendal sebanyak 28.350 kg yang diberikan kepada 9 kelompok tani yang ada di Kabupaten Kendal. Nah ini. Kemudian juga itu tadi di bidang kesejahteraan masyarakat ya. Di bidang kesehatan ini diantaranya ada pemberian PMT untuk penanganan stunting. Oh, untuk Nah, penanganan kita stunting tahu juga kan, ada ya. Ya, untuk penanganan stunting ini memberikan bantuan PMT kepada 159 ibu hamil yang ada di Kabupaten Kendal dan kepada 280 balita yang ada di Kabupaten Kendal. Ini melalui anggaran DBHJHT. Kemudian juga melalui DBHJHT ini juga kita ada rehab puskesmas, yaitu ada di Puskesmas Cepiring dan di Puskesmas Kangkung 1 ya, ada ya di sini Kangkung 1 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian juga ada pembayaran premi JKM BPJS Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Kendal dan juga kita membantu pelayanan akreditasi kepada 30 puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi kita tahu akreditasi untuk puskesmas itu adalah suatu hal yang penting di mana puskesmas itu kan harus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kepada pasien. Jadi kalau nggak diakreditasi nanti kita nggak tahu mutu kinerjanya. Nah ini melalui anggaran DBHJHT juga kita ada alokasi ke arah sana. Itu Mbak Galuh. Oke, luar biasa sekali ya dari DBHJHT ini, dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini ya para hadirin. Bisa dimanfaatkan atau bisa disalurkan ke berbagai bidang ya di Kabupaten Kendal, ini luar biasa sekali ini. Terima kasih Bu En penjelasannya. Ini kita bergeser ini ke Bea Cukai. Tadi kan dibahas mengenai tembakau ini. Apakah sebenarnya semua tembakau itu yang ditanam atau mungkin yang dipanen itu wajib cukai ini? Nah, baik Mbak. Sebelum menjawab pertanyaan ini, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu terkait jenis barang kena cukai dulu ya Mbak ya. Oke, boleh. Oke Mbak Galuh. Jadi jenis barang kena cukai yang ada di Indonesia yang diatur di dalam undang-undang saat ini baru ada 3 nih Mbak. Yang pertama etil alkohol, yang kedua minuman mengandung etil alkohol, dan yang terakhir hasil tembakau. Jadi hasil tembakau adalah salah satu jenis barang kena cukai nggih. Namun demikian tidak seluruh hasil tembakau ini dikategorikan dalam jenis barang kena cukai. Hasil tembakau ini ada berbagai jenis, ada sigaret, ada cerutu, kemudian ada rokok daun atau klobot, tembakau iris, rokok elektrik, dan juga ada hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah, hasil tembakau yang tidak wajib dikenakan cukai dalam hal tembakau iris nih Mbak. Tembakau iris ini dalam hal dia adalah hasil tanaman asli dari Indonesia. Kemudian setelah dirajang, tembakau iris ini tidak dicampurkan dengan tembakau yang berasal dari luar negeri. Kemudian tidak dicampurkan juga dengan bahan-bahan yang lazim digunakan untuk menambah aroma atau cita rasa seperti saus. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Kemudian tembakau iris ini nanti hanya boleh dikemas dengan menggunakan pengemas tradisional yang tidak dilekati dengan merek atau etiket. Nah itu tadi, jadi apakah semua hasil tembakau ini kena cukai? Nah pengecualian ada pada satu itu tadi Mbak, tembakau iris Tembakau dengan iris tadi ya. Iya, kriteria yang tadi saya sebutkan. Iya. Seperti itu. Kemudian untuk konsep cukai ini sebenarnya seperti apa, terutama di rokok yang beredar di masyarakat juga. Ini mungkin para hadirin dan juga pemirsa ini masih awam juga ini terkait konsep cukai juga. Begitu Ibu Nok. Konsep cukai, jadi seperti yang seperti yang diinformasikan di bungkus rokok ya Mbak ya, bahwa memang hasil tembakau berupa rokok atau sigaret ini
tidak atau kurang baik bagi kesehatan, seperti itu nggak Mbak, yang ada di bungkus rokok. Nah, oleh karena itu, pemerintah ini untuk mengendalikan konsumsi dari hasil tembakau berupa sigaret ini dan hasil tembakau lainnya tentunya, pemerintah menetapkan sebuah instrumen fiskal berupa cukai. Nah, cukai sendiri itu apa sih? Jadi definisi cukai di sini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dengan sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan di dalam undang-undang. Nah, sifat karakteristiknya itu ada 4 Mbak Galuh. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Karena yang ketiga nih Mbak Galuh, dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat ataupun lingkungan hidup. Dan yang keempat, sehingga perlu adanya pembebanan pungutan demi keadilan dan keseimbangan. Jadi sederhananya begini Mbak Galuh, bahwa cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Seperti itu Mbak. Yang berdampak negatif bagi masyarakat ya, Betul. itu wajib kena cukai. Iya, dikenakan Salah satunya cukai. rokok tadi ya, Betul. Bu Novi ya. Oke. Kemudian ini kan seperti yang kita lakukan sekarang ini, kampanye gempur rokok ilegal. Iya. Ini sebenarnya fenomena yang seperti apa sih rokok ilegal ini yang mungkin saat ini menjadi pengawasan dari Bea Cukai dan berbagai pihak dari pemerintah daerah juga seperti itu Bu Novi? Baik, kampanye gempur rokok ilegal ya. Jadi ini merupakan salah satu slogan Bea Cukai untuk sebagai wujud komitmen Bea Cukai untuk memerangi nih Mbak ya, memerangi atau memberantas atau menekan rokok ilegal. Nah, dengan tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari bahayanya rokok ilegal dan juga untuk tentu saja mengamankan penerimaan negara. Nah, jika dikaitkan dengan kampanye itu tadi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dampak atau kerugian yang ditimbulkan akibat beredarnya rokok ilegal ya Mbak Galuh nggih. Dampaknya ada di berbagai aspek nih Mbak Galuh. Yang pertama ada di aspek kesehatan. Nah, rokok ilegal ini tidak diketahui kandungannya apa saja. Kemudian dia juga tidak melalui uji laboratorium sehingga kadar tar dan nikotinnya tidak terukur. Jadi kita tidak tahu apakah rokok ilegal yang itu tadi apakah masih aman untuk dikonsumsi karena kadar tar dan nikotinnya tidak terukur itu tadi ya Mbak ya. Kemudian ini yang menyebabkan bisa jadi rokok ilegal ini lebih berbahaya bagi masyarakat dibandingkan dengan rokok yang sudah resmi. Karena rokok resmi ini melalui uji laboratorium dulu sebelumnya Mbak. Itu dari satu aspek kesehatan. Kemudian dari aspek lain yaitu keberlangsungan usaha. Nah, ketika rokok ilegal ini beredar, bukan tidak mungkin rokok ilegal ini menyebabkan persaingan pasar yang tidak sehat nggih. Jadi dia bisa mengambil pangsa pasar rokok yang legal. Nah, meskipun banyak masyarakat yang mungkin loyal ya dengan satu merek tertentu gitu nggih, tapi iya, fanatik mungkin, misalnya merek A dia pakainya itu terus gitu kan. Meskipun masih banyak merek-merek lain bermunculan gitu ya Mbak Galuh. Nah, tapi bukan tidak mungkin bagi masyarakat yang tidak mementingkan cita rasa nggih, Mbak, mungkin saja mereka akan beralih ke rokok ilegal ini. Nah, kalau rokok ilegal makin marak beredar, otomatis ngaruhnya adalah pangsa pasar rokok legalnya menurun. Ketika pangsa pasar rokok yang legal ini turun, bukan tidak mungkin pabrik rokok atau industri hasil tembakau yang memproduksi rokok legal ini juga ikutan tutup atau gulung tikar nih Mbak. Ya, padahal seperti yang kita ketahui di Kendal ini saya tahu ada salah satu pabrik industri hasil tembakau yang cukup besar nggih. Ada mitra pelintingan sigaret, Sari Tembakau Harum ya. Itu kan dia menyerap banyak sekali tenaga kerja dari masyarakat sekitar ya Mbak ya. Nah, coba kita bayangkan kalau sampai industri ini tutup, maka akan banyak sekali tenaga kerja yang dirumahkan. Padahal bisa jadi tenaga kerja yang mayoritas perempuan ini adalah tulang punggung keluarga Mbak, seperti itu. Jadi mungkin ketika pabriknya tutup, tenaga kerjanya dirumahkan, maka otomatis menjadi tinggi ya tingkat pengangguran ya. Kemudian ini juga akan berdampak pada perekonomian rumah tangga secara mikro maupun secara makro seperti itu. Itu efek yang kedua ya Mbak. Aspek yang kedua. Ada satu lagi nih Mbak Galuh, tentu saja ya rokok ilegal ini kan tidak
membayar cukai ya Mbak ya, dia tidak memenuhi kewajiban pelunasan cukai. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu EN bahwa cukai itu manfaatnya salah satunya adalah dialokasikan dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, ketika rokok ilegal ini banyak di pasaran, nah dia itu tidak ada kontribusi sama sekali Mbak Galuh. Nah, padahal salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara adalah berasal dari cukai. Nah, dilihat dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat rokok ilegal tadi, saya rasa gempur rokok ilegal, campaign atau kegiatan gempur rokok ilegal ini menjadi sangat penting seperti itu untuk dilakukan, untuk memerangi rokok ilegal yang makin hari makin marak di pasaran, seperti itu Mbak. Oke, berarti selain dari merugikan kesehatan bagi para pengkonsumsinya juga berdampak kepada perekonomian juga ya Mbak Betul Bu sekali, ya. Mbak Galuh, Oke iya. lah, ini hati-hati nih para bapak-bapak ini yang biasanya di lapangan itu ditawari rokok-rokok yang murah kayak gitu ya. Hati-hati ya nih bapak-bapak dan juga pemirsa Lingkar TV. Nah ini untuk aturan sendiri yang mengatur mengenai rokok ilegal ini seperti apa Bu Novi? Tapi tahan dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganin Duto mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal untuk turut serta mencegah peredaran rokok ilegal sehingga penerimaan cukai dapat lebih optimal untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ayo bersama-sama gempur peredaran rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian dan pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan Talkshow Sapa Jateng Lingkar TV dengan tema ini gempur rokok ilegal dan masih bersama kami di ketiga narasumber di samping kiri saya. Kita melanjutkan percakapan yang tadi, tapi sebelum melanjutkan nih, saya akan menginformasikan kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini yang ingin bertanya-tanya ini mengenai rokok ilegal, mengenai gempur rokok ilegal atau ciri-cirinya seperti apa atau mungkin yang biasanya menemukan di lapangan harus bagaimana, ini nanti bisa disampaikan kepada ketiga narasumber yang hadir di sini. Oke, kita lanjutkan percakapan yang tadi ini Bu Novi ini. Siap. Mengenai aturan dari rokok ilegal sendiri nih ya. Mungkin para hadirin dan juga pemirsa ini masih awam. Ada aturannya ya ternyata ya. Lah ini aturannya seperti apa ini Bu Novi? Iya baik Mbak Galuh, aturan mengenai cukai ya khususnya. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana tentang cukai, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di dalam undang-undang tersebut dikupas tuntas mengenai cukai, kemudian barang kena cukai, kemudian sifat atau karakteristik barang kena cukai, termasuk juga sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan di bidang cukai. Seperti itu Mbak Galuh. Berarti memang sudah ada aturannya ya, sudah tidak ada alasan lagi untuk melanggar atau untuk mengkonsumsi rokok ilegal lagi. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Kenapa sih ini rokok itu bisa dikatakan rokok ilegal? Cirinya itu sebenarnya apa sih Bu Novi? Ini biar para hadirin juga bapak-bapak yang hadir ini di belakang ini juga biar paham nih kalau suatu saat ini menemukan di lapangan ditawari rokok. Nah, ini ciri-cirinya apa sih dikatakan ilegal gitu Bu Novi? Iya, jadi rokok ilegal ini sebenarnya adalah rokok yang tidak memenuhi kewajiban pelunasan cukai ya Mbak ya. Jadi dia tidak bayar cukai nih. Nah, ciri-cirinya ini ada 4. Ciri-ciri yang pertama, rokok ini tidak dilekati pita cukai atau biasa kita sebut dengan rokok polos. Rokok polos. Ya, itu ciri pertama ya Mbak Galuh. Kemudian ciri yang kedua adalah rokok ini dilekati dengan pita cukai palsu. Pita cukai palsu ini biasanya cetakannya tidak sejelas dan sedetail pita cukai yang asli. Tapi Seperti bisa itu. dilihat secara kasat mata nggak ini Bu? Bisa dilihat secara kasat mata menggunakan kaca pembesar maupun menggunakan sinar ultraviolet yang untuk memeriksa keaslian uang itu ya Mbak ya.
kalau secara kasat mata pita cukai yang asli ini warnanya kalau kertas HVS itu kan warnanya putih ya Mbak ya. Kalau pita cukai ini warna dasarnya adalah kebiruan. Oh. Iya, seperti itu. Kemudian di permukaan pita cukai ada serat-serat halus berwarna merah muda. Jadi seperti benang-benang kecil warnanya pink. Nah, seperti itu. Kemudian nanti cetakannya juga jelas seperti sidik jari ya Mbak ya. Jadi kayak ada motifnya gitu Mbak untuk cetakannya seperti itu. Kemudian di hologramnya juga ada tanda ada gambar bintang kecil. Ada gambar bintang kecil. Itu di yang menandakan hologram. aslinya ya. Iya betul. Kemudian ada kepala badaknya, gambar kepala badak karena kan untuk pita cukai tahun 2023 kita mengusung tema fauna endemik Indonesia. Jadi gambar-gambar yang ada di pita cukai tahun 2023 ini nanti ada gambar gajah, gambar badak Jawa, gambar tangkasi seperti itu Mbak. Oke. Kemudian ciri yang ketiga ya tadi ya, rokok yang dilekati dengan pita cukai bekas. Nah, pita cukai bekas ini artinya rokok ilegal ini dilekati dengan pita cukai hasil apa ya? Yang pernah dilekatkan pada rokok lain seperti itu Mbak. Oh, jadi setelahnya ditempel kembali ditempel gitu kembali ya. di rokok ilegal. Nah, untuk mengidentifikasi pita cukai bekas tentu saja ya Mbak, namanya baru dan bekas pasti berbeda ya. Kalau baru itu biasanya masih mulus ya Mbak ya. Ya, kalau bekas ini biasanya cirinya adalah ada kerutan, kemudian sobek, kemudian ada cacat seperti itu. Kemudian ciri yang terakhir, rokok yang dilekati dengan pita cukai bukan haknya. Bukan haknya ini juga dibagi dua lagi Mbak Galuh. Rokok yang salah peruntukan, ini artinya semisal rokoknya adalah sigaret kretek mesin namun dilekati dengan pita cukai sigaret kretek tangan. Kemudian yang terakhir ada rokok salah personalisasi. Ini rokok ini dilekati dengan pita cukai dari pabrik lain. Seperti itu Mbak. Jadi ada 4 ciri rokok ilegal. Oke, berarti memang sebenarnya masyarakat juga bisa membaca ciri itu ya kalau mengetahui. Nah, ini hati-hati nih Bapak-bapak yang mungkin secara tidak langsung menemukan rokok yang sesuai dengan ciri yang disebutkan oleh Bu Novi tadi, ini langsung lapor aja gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah, ini Mbak. ada sanksi nggak ini Bu untuk mungkin bagi masyarakat yang menemukan rokok ilegal itu atau mungkin bagi pengedarnya dan juga untuk pengusahanya sendiri ini Bu? Baik, ada tentu saja ada Mbak Galuh. Sanksinya ini berupa pidana penjara dan pidana denda. Waduh. Bagi yang pertama, bagi setiap orang yang yang tanpa memiliki izin dia memproduksi rokok dengan maksud untuk menghindari pembayaran cukai. Kemudian bagi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas dalam bentuk penjualan eceran maupun barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai. Dan yang terakhir ini bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menawarkan, memberikan barang kena cukai yang diduga hasil dari tindak pidana cukai, ini ada sanksinya Mbak Galuh. Sanksinya adalah pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun dan pidana denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai. Nah serem ya Mbak ya. Serem ini. Biasanya harga rokoknya Sama Bapak, itu tadi menimbun, memiliki. Iya memiliki itu termasuk dikasih ya Pak ya. Kalau sesuai aturan memang sanksinya sama Bapak. Nje. Oke, Sanksinya berarti sama, iya. walaupun itu cuma dikasih atau mungkin yang mengedarkan tetap dapat sanksi yang sama. Sanksinya gitu ya. sama, Mbak, iya. Rokoknya harganya murah tapi sanksinya itu lumayan itu ya, serem juga. Serem juga, Pidana iya. penjara dan juga ada denda Denda juga, betul. Waduh, itu. Sejauh ini dari Bea Cukai sendiri melakukan di lapangan ini sudah menemukan berapa atau besarannya berapa ini rokok ilegal yang sudah ditemukan sejauh ini nih, mungkin khususnya di Kendal juga gitu Bu. Khususnya di Kendal ya. Secara umum dulu ya Mbak ya, mungkin saya sampaikan selama tahun 2023 Bea Cukai Semarang bersinergi dengan pemerintah daerah setempat di wilayah kerja Bea Cukai Semarang ya. Ada Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga. Kami berhasil melakukan 114 kali penindakan terhadap rokok ilegal dengan jumlah
14,6 juta batang rokok ilegal, dan potensi penerimaan negara yang dapat diselamatkan adalah sekitar 12,6 miliar, Mbak. Wah, luar biasa, Baik. banyak sekali nominalnya ini ya. Iya, nah untuk Kendal sendiri kami juga bersinergi dengan Satpol PP juga ya Mbak ya. Kita melakukan penindakan, kita melakukan operasi pasar sebanyak 18 kali penindakan bersama dengan Kabupaten Kendal, dengan jumlah rokok yang ditemukan adalah sekitar 126.000 batang rokok ilegal dengan jumlah potensi kerugian negara sebesar 108 juta rupiah. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang besarannya ini lumayan juga ya. Itu dalam kurun waktu berapa lama ini Bu Novi? Ini dari Januari hingga saat ini nggih, hingga Oktober 2023. Oke, baru 2023 kerugian negara itu sudah miliaran rupiah dari rokok ilegal itu tadi ya. Betul, Berarti Mbak. memang peredaran rokok ilegal ini tuh sangat meresahkan ya. Betul Bagi sekali. masyarakat juga dan bagi pihak-pihak terkait juga, khususnya bea cukai dan negara juga Negara, seperti iya, itu betul. ya. Kemudian ini untuk tadi kan sudah melakukan penangkapan atau sudah istilahnya mengamankan ribuan jutaan batang rokok. Nah, ini modus-modus nih yang biasanya ditemukan ini seperti apa ini, Bu? Iya, modus-modus yang ditemukan di lapangan ya Mbak ya berkaitan dengan peredaran rokok ilegal. Ini yang pertama mungkin pengangkutan dulu ya. Kalau pengangkutan ini biasanya sering ditemukan rokok ilegal diangkut dengan menggunakan truk. Tapi tidak selalu dengan truk saja. Ada yang mengangkut rokok ilegal menggunakan mobil pribadi, kemudian diangkut menggunakan bronjong. Bronjong Apa ya bahasa yang Indonesianya untuk- ya Mbak? Yang ke pasar, buat ke pasar itu Iya ya. betul, ya? yang ditaruh di rokok itu, yang ditaruh di rokok, yang ditaruh Di di motor. motor, iya, bronjong, pakai bronjong. Kemudian untuk lokasi-lokasi peredarannya juga ada yang dijual nggak cuma di warung, toko maupun pasar nih Mbak. Ada yang jualnya sembunyi-sembunyi. Nah yang baru-baru ini sempat ditemukan rokok ilegal ini dijual di barbershop, di tukang Di cukur bar- ya. Di tukang Iya. cukur pun ada yang jual rokok ilegal Ada yang jual ya. rokok ilegal. Kemudian di penggilingan padi juga pernah ditemukan rokok ilegal juga. Kemudian modusnya selain seperti itu ada juga yang dikirimkan melalui jasa titipan atau kurir, melalui ekspedisi. Oh, Iya. Ini bahkan biasanya sampai ekspedisi juga. Betul. Berarti sekarang nggak cuma belanja pakaian, tapi juga Belanja ada rokok potensi juga. penitipan rokok ilegal itu tadi ya, Bu, betul ya? Mbak Galuh. Oke, berarti memang harus hati-hati dan ini kok bisa ya dari bea cukai ini bisa menemukan seperti itu ini. Apakah ada koordinasi dari pemerintah daerah juga ini Bu Novi? Betul sekali, ini hasil sinergi dengan pemerintah daerah ya Mbak. Kalau biasanya kami itu untuk DBACHT ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat. Kita yang pertama ada sosialisasi dan edukasi seperti ya seperti talk show juga. Untuk sosialisasi juga tatap muka juga nih Mbak, secara tatap muka, kemudian secara pengumpulan massa dalam jumlah besar, misalnya melalui kegiatan seni, wayang kulit, atau melalui kegiatan olahraga seperti itu. Selain itu, kita juga ada namanya pemerintah daerah ini, Satpol PP biasanya yang melaksanakan ada namanya pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini adalah untuk mengumpulkan informasi-informasi rokok ilegal yang ada di lapangan, kemudian diinput melalui aplikasi namanya Sirolek ya Mbak ya. Nanti biasanya aplikasi ini akan langsung masuk ke Bea Cukai, kemudian nanti dari Bea Cukai akan melakukan tindak lanjut bersama dengan Kabupaten Kendal. Selain itu, Kabupaten Kendal maupun kabupaten lainnya juga melakukan giat operasi bersama dengan Bea Cukai. Kita datangi pasar-pasar, warung-warung, toko-toko, kios-kios untuk mengecek atau memeriksa keberadaan rokok ilegal ini, seperti itu Mbak. Kemudian ada lagi kita bekerja sama dengan perusahaan jasa titipan juga nggih. Untuk kaitannya dengan rokok ilegal yang diperjualbelikan secara online dan dikirimkan melalui kurir itu tadi Mbak gitu. Jadi kita berikan edukasi juga ke PJT ini, pengguna perusahaan jasa titipan ini. Kemudian kita lakukan sinergi dengan melakukan pemeriksaan atau penindakan di perusahaan jasa titipan seperti itu. Oke, berarti memang
Bea Cukai tidak bekerja sendiri, melainkan butuh Ada koordinasi sinergi. dengan berbagai pihak, dari pemerintah kabupaten juga atau daerah, kemudian dari aparat juga seperti itu Iya, ya. betul sekali Mbak Galuh. Ini yang buat penasaran ini Bu Novi, apakah ada peran masyarakat ini dalam penindakan rokok ilegal ini Bu? Betul sekali, tentu saja ada ya Mbak ya. Jadi beberapa kali kami sosialisasi, kami tekankan, kami himbau kepada masyarakat agar dalam hal menemukan rokok yang diduga ilegal ini melaporkan kepada Bea Cukai atau pemerintah daerah setempat. Nah, beberapa kali di kontak layanan kami ada beberapa masyarakat yang melaporkan keberadaan rokok ilegal dan berhasil kami tindak seperti itu Mbak. Jadi sosialisasi dan edukasi ini membuat masyarakat menjadi lebih paham nih Mbak, dengan kita sampaikan cirinya seperti apa, sanksinya seperti apa, masyarakat ini membantu kita untuk turut memerangi atau menekan peredaran rokok ilegal. Begitu Mbak Galuh. Oke, kemudian berarti dari masyarakat ini langkah-langkah yang harus dilakukan itu seperti apa ini Bu Novi? Mungkin secara tidak sengaja menemukan ini peredaran rokok ilegal atau mungkin menemukan sesuatu yang janggal itu, terutama bagi jasa ekspedisi juga atau mungkin masyarakat secara umum seperti itu Bu Novi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat, yang pertama jangan digebyok sendiri ya Mbak ya. Iya, jangan didatengin sendiri, tiba-tiba datang ke kios atau warung yang menjual rokok ilegal kemudian disita, diambil rokoknya, pokoknya intinya jangan bertindak sendiri, cukup memberikan informasi saja atau melaporkan saja kepada kantor Bea Cukai terdekat, bisa melalui kontak layanan informasi nih Mbak, misalnya di Kabupaten Kendal karena ranahnya Bea Cukai Semarang, maka Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Kendal bisa menyampaikan laporan ke Bea Cukai Semarang melalui kontak layanan informasi. Boleh saya sebutkan nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa, ini biar masyarakat dan pemirsa juga paham ini ya. Betul. Di 0899 107 2015 atau melalui direct message, melalui DM di Instagram kami Bea Cukai @beacukai_semarang. Bisa juga melalui Bravo Bea Cukai di kontak 1500225. Tapi selain itu masyarakat juga bisa langsung datang ke pemerintah daerah setempat nih Mbak. Seperti di kecamatan kan biasanya ada kasih trantip ya Pak ya, iya. Atau ke Satpol PP terdekat. Jadi bisa langsung ke pemerintah daerah setempat, begitu Mbak. Oke, berarti selain langsung ke Bea Cukai juga bisa langsung ini ke pemerintah daerah ini ya. Jadi para bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, jikalau nanti di suatu kesempatan menemui adanya peredaran rokok ilegal atau mungkin menemui sesuatu hal yang janggal ini, wah ini kok ada kayaknya rokok ilegal ini ya, langsung aja dilaporkan ke kontak person yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Novi atau nanti kita tulis di bawah ini ya pemirsa ya, dan kemudian juga bisa melalui DM Instagram dan langsung ke pemerintah daerah setempat, bisa ke Satpol ini, ada Pak Seto di sini ya, bisa langsung ke Pak Seto, kemudian bisa ke kepolisian juga bisa, atau mungkin ke kepala dari lingkungannya masing-masing, ke RT pun juga bisa, atau kepala desa seperti itu. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan saya ingatkan kembali kepada para hadirin yang ingin bertanya ini ya mengenai rokok ilegal yang tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar oleh narasumber ini. Mungkin nanti di sesi terakhir kami akan membuka pertanyaan tersebut, tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa tetap saksikan kami di Sapa Jateng Lingkar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganinduto mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal untuk turut serta mencegah peredaran rokok ilegal sehingga penerimaan cukai dapat lebih optimal untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ayo bersama-sama gempur peredaran rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada dan juga para hadirin yang berkesempatan hadir pada talkshow kali ini, masih bersama saya Galus Karnanti di talkshow Sapa Jateng Lingkar TV spesial Gempur Rokok Ilegal. Nah, ini pemirsa dan juga hadirin nih, sebelum kita menyambung percakapan yang tadi, ini saya punya yel-yel ini. Kalau nanti saya bilang Kendal handal, nanti para hadirin bilang gempur rokok ilegal, begitu ya, sambil mengapalkan tangan kita bersama-sama ya. Bisa dimulai? Oke. Kendal handal. Kendal handal. Oke, sekali lagi lebih keras ya. Ini menandakan bahwa Kendal ini memang berupaya untuk menggempur rokok ilegal ini. Sekali lagi ya, yang lebih semangat lagi ini, yang ngantuk biar gak ngantuk lagi ini. Kita ulangi lagi, Kendal handal. Oke, luar biasa sekali. Boleh diberikan tepuk tangan? Oke, ini setelah tadi kita membahas mengenai ciri-ciri rokok ilegal, kemudian membahas mengenai peredaran rokok ilegalnya nih. Ini ada Pak Sekda nih, kita mau nanya nih, sebenarnya sejauh ini di Kabupaten Kendal ini mengenai rokok ilegal ini seperti apa Pak? Kemudian kampanyenya juga seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir secara langsung di sini maupun para pemirsa Lingkar TV ya. Iya, betul sekali. Untuk masalah gempur rokok ilegal ini, kami di Kabupaten Kendal sudah berupaya secara terus-menerus tiap tahunnya kita laksanakan, yaitu yang pertama dengan sosialisasi kepada masyarakat, bekerjasama dengan teman-teman Bea Cukai dari Biro Perekonomian dan Isda Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di Kendal sendiri ada 5 OPD Mbak, ada 5 OPD yang menangani hal ini, yaitu mulai dari Satpol PP, Diskominfo, Disporapar, Dinas Pendidikan, dan bagian perekonomian. Kenapa yang diundang pada saat ini kebanyakan para pengusaha kurir, pengusaha jasa transportasi. Ternyata rokok ilegal yang terutama di Kendal, alirannya itu sebagian besar melalui jasa transportasi. Oke. Setelah dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang tertangkap itu seperti itu. Jadi lewat jasa kurir dan sebagainya, maka kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian jasa kurir untuk bisa hati-hati, jangan sampai pekerjaan panjenengan itu, profesi panjenengan itu disalahgunakan oleh mereka gitu. Jadi awalnya itu ditawari gratis, makanya saya tadi tanya ke Bea Cukai, kalau itu dikasih gratis kemudian menikmati, kira-kira dapat sanksi bukan gitu loh. Ternyata yang dikasih pun tidak beli, hanya coba-coba juga kena sanksi ya Mbak ya, juga kena sanksi. Maka perlu kami sampaikan di sini. Kemudian sampai saat ini upaya-upaya kita dengan operasi Mbak, di samping sosialisasi tadi, kita sudah melaksanakan operasi. Dan yang terakhir tadi dari Bea Cukai sudah menyampaikan untuk tingkat Bea Cukai Semarang, di Kendal sendiri juga sudah melaksanakan operasi oleh Satpol PP. Berhasil yang pertama di Desa Damarsari. Damarsari itu daerah Cepiring ke utara itu dapat 17.000 linting. Cukup lumayan besar. Banyak juga ya Pak ya, 17.000, nggak main-main ini. Kemudian di Desa Cepiring ada 7.000, di Desa Bulak Rawasari ada 2.000, di Desa Laban Limbangan, bukan Laban Kangkung, Laban Limbangan ada 10 bal atau 10.000 batang yang sudah ketangkap. Artinya apa?
ternyata tidak kita sadari peredaran rokok ilegal itu juga ada juga di Kendal. Maka kami mohon terutama masyarakat Kendal seperti tadi disampaikan oleh Bea Cukai untuk bisa melaporkan secepatnya kepada RT atau kepada desa atau ke polisi, ke siapapun agar bisa diselesaikan dan jangan diselesaikan sendiri. Jadi secara konkret kita ada beberapa tahapan dalam melaksanakan gempur rokok ilegal ini. Yang pertama kita dengan sosialisasi, ada sosialisasi tatap muka, kita adakan pertemuan-pertemuan, kemudian sosialisasi dengan media cetak, leaflet, kemudian ada lagi sosialisasi dengan media seperti yang kita laksanakan seperti ini. Yang kedua dengan pengumpulan informasi, tadi sudah dijelaskan pengumpulan informasi tentang peredaran barang kena cukai yang meliputi dengan melihat pita cukainya itu palsu atau enggak. Tadi sudah dijelaskan pita cukainya palsu atau enggak, atau tidak ada pita cukainya, atau diberikan pita cukai yang bukan semestinya. Yang terakhir tadi sampaikan cukai bekas. Jadi rokok bekas bekas tempat rokok itu cukainya diambil lagi, kemudian ditempelkan, kira-kira gitu ya. Yang ketiga dengan operasi bersama untuk pemberantasan barang kena cukai yang kita laksanakan oleh OPD Satpol PP bersama dengan OPD terkait. Perlu kami tambahkan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu dari Biro ISDA, dari Biro Perekonomian dan ISDA Provinsi Jawa Tengah tentang pagu anggaran DPHJT di Kabupaten Kendal tahun 2023. Ada yang pertama berdasarkan SK Gubernur itu 27.709.333.000 rupiah. Kemudian ada tambahan lagi berupa silpa DPHJT ada 4.217.728.366 rupiah. Kemudian yang terakhir ada tambah lagi yaitu TDF berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 218 PMK titik 07 2022 tentang perubahan rincian DPHJ 2022 Kabupaten Kendal, kita mendapatkan TDF sebesar 2.236.223.871 rupiah. Jadi total di Kendal untuk tahun anggaran 2023 sejumlah 34.183.237 rupiah yang terdiri luar biasa ini ya Pak ya. Tepuk tangan untuk tepuk tangan dulu ini untuk Kabupaten Kendal ini 34 miliar ya Pak ya. Dari 34 miliar itu dibagi beberapa bidang, ada 3 bidang. Bidang kesehatan dengan prosentase 38%, jumlahnya 12 miliar 972 juta sekian. Kemudian bidang kesehatan 17 miliar 792 juta sekian, dan bidang penegakan hukum sejumlah 3 miliar 418 juta 329.024 rupiah yang termasuk yang sekarang kita laksanakan ini. Jadi untuk penegakan hukum itu 10% sendiri, yaitu sekitar 3,4 miliar yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Diskom Info, yang sekarang yang melaksanakan Kominfo ini ya, Diskom Info, kemudian Disdik, kemudian Disporapar dan bagian perekonomian. Kenapa Disdik? Karena yang disasar rokok ilegal itu para murid-murid Mbak. Karena para siswa itu kan untuk beli yang legal kan tidak agak mampu, mahal agak ya, mahal. Pak ya?
maka coba-coba untuk Yang belajar murah. untuk belajar ngerokok itu pakai yang ilegal. ilegal. Kira-kira itu tambahan kami. Tadi sudah cukup lengkap dari Biro Perekonomian maupun dari Bea Cukai, saya ikuti sudah tersampaikan semua. Oke, ini luar biasa sekali ya Kendal, tadi untuk dana DBHJHT di tahun 2023 ini sudah mencapai 34 miliar. Nah ini dana yang lumayan banyak yang sudah dialokasikan ke beberapa aspek tadi ya, dari kesehatan, kemudian untuk penegakan hukum dan sosialisasi seperti itu. Dan ini Pak, untuk sebenarnya dari pola koordinasi sendiri, pemerintah daerah ke Bea Cukai dan juga pihak-pihak yang lain ke ISDA dan sebagainya itu seperti apa Pak? Kami selalu intent, jadi acara-acara kita, kegiatan-kegiatan kita selalu bersama-sama antara Bea Cukai dan Biro ISDA. Dan tidak hanya kesempatan ini saja kita bareng-bareng seperti ini. Di acara-acara yang lain saya pada saat hadir juga selalu ada dari Bea Cukai, juga ada dari Biro ISDA. Dan OPD-OPD yang terkait untuk bisa yang menangani dana bagi hasil rokok ilegal ini. Jadi cukai itu adalah suatu keniscayaan yang harus dibayarkan. Kenapa? Karena dari sisi keadilan, yang merokok dengan yang tidak merokok, yang merokok itu kan menikmati. Tapi yang tidak merokok kan kena asapnya. Nah, mestinya yang kena asapnya itu juga harus diberikan apa ya? Kompensasi. Jaminan kesehatan itu tadi ya Pak ya. Kompensasi ya. Kompensasinya bagaimana caranya? Berarti yang merokok berarti harus bayar cukai kepada ya, cukai itu nanti masuk ke pemerintah dan pemerintah mengembalikan ke masyarakat. Kata dokter, yang merokok itu kan menghisap asapnya. Terus sebelahnya kan menghisap asap rokok yang tidak menghisap. Itu lebih berbahaya daripada yang merokok. Makanya para perokok itu ya sehat-sehat saja, tapi yang di sebelahnya perokok itu yang lebih berbahaya, kira-kira seperti itu. Maka cukai rokok itu sudah seharusnya harus dibayarkan, gitu ya. Itu logika ilmu kenapa kok dapat cukai, kira-kira. Oke, baik. Jadi memang yang merokok tadi menikmati kenikmatannya, yang di sampingnya itu justru yang lebih parah untuk dampaknya seperti Ya, itu. Makanya dan ada cukai gangguan tadi. kesehatannya lebih besar daripada yang menghisap. Oke. Nah, ini di depan saya ini ada Satpol PP, ada Diskominfo. Mungkin ada yang mau menambahkan ini terkait gempur rokok ilegal di Kabupaten Kendal ini, Pak. Monggo dari Kominfo atau dari Satpol PP, kegiatan-kegiatan yang jenengan sudah laksanakan, operasi di mana dan sebagainya. Dimulai itu dari Kominfo, monggo Kominfo. Oke, dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda terkait 5 OPD yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Jadi dari Dinas Kominfo ini sudah melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang tadi sudah disampaikan ada yang bentuknya tatap muka melalui pertemuan-pertemuan yang menghadirkan dari unsur pemerintah desa, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu bentuk sosialisasi lainnya ini adalah melalui cetak, termasuk di dalamnya penyebarluasan informasi gempur rokok ilegal melalui media MMT berupa baliho atau spanduk yang dipasang di wilayah-wilayah strategis yang harapannya masyarakat bisa membaca, ya, memahami isi dari pesan media cetak tersebut. Kemudian sosialisasi bentuk berikutnya adalah melalui media sosial yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kendal, termasuk kita menggandeng kerjasama dengan media-media seperti televisi yang kita laksanakan hari ini, termasuk media radio yang harapannya penyebarluasan informasi ini tidak cuma diterima oleh kalangan masyarakat yang familiar dengan gadget, tapi masyarakat yang terbiasa mendengarkan lewat media
radio. Jadi ini beberapa kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Mungkin akan ditambahkan dari OPD pengampu lainnya. Baik, monggo. Mohon izin untuk menyampaikan kami dari Sekretariat Pengampu di BHJHT Kabupaten Kendal tidak henti-hentinya dalam rangka mengkampanyekan gempur rokok ilegal bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabian A Semarang. Panjang sekali. Kemudian juga dengan menggandeng Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekda Provinsi Jawa Tengah sebagai pengampu di BHJHT tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ada 3 hal yang dilakukan, yaitu menyampaikan informasi secara langsung dengan sosialisasi baik melalui tatap muka konvensional, menghadirkan peserta, kemudian kami sebagai narasumber, atau melalui kegiatan olahraga misalnya yang sudah dilaksanakan oleh Disporapar dengan jalan sehat, kemudian sepeda santai di Pantai Indah Kemangi, kemudian nanti ada Zumba senam, kemudian senam masak, dan ada lagi satu yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dengan kesenian, baik itu wayang kulit, wayang orang, kesenian tradisional misalnya barongan, terus kuda lumping seperti itu. Kemudian ada lagi yang akan datang itu konser musik, dengan harapan bahwa antusias terutama generasi muda akan berbondong-bondong menghadiri dan menyaksikan. Kemudian di sela-sela kegiatan yang antusiasnya masa banyak, kita bisa memasukkan informasi tentang ciri-ciri rokok ilegal dan sebagainya. Kemudian tadi saya menambahkan apa yang dilakukan koordinasi dari tingkat kabupaten dengan provinsi maupun pusat. Kita ada 15 kali rapat koordinasi dan juga ada 6 kali fasilitasi untuk asistensi dengan pemerintah pusat. Jadi karena DPHJHT itu bersifat dana transfer dari pusat kepada daerah, kita penggunanya tidak seenaknya sendiri, ada aturan-aturan koridornya. Ada aturannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 garis miring itu PMK 07 garis miring tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi. Jadi penggunaannya ada pembagiannya 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan yang 10% untuk penegakan hukum. Yang 10% penegakan hukum itu pun kami ada kayak pasuknya, ada dikunci dari Bea Cukai. Apabila tidak mencapai angka di 10%, itu kita harus berkonsultasi dan bertanya boleh tidak kita, walaupun sebenarnya ada fleksibilitas dalam penggunaan. Kemudian ada lagi pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal, itu yang dilakukan bersama dengan dari Satpol PP dan yang melibatkan unsur dari Bea Cukai. Juga dari kami sekretariat dilibatkan, dan tapi itu kegiatannya kita bersifat rahasia, Mbak, nggak bisa kita publikasikan. Oh besok mau pengumpulan informasi, nggak, kita jadi kayak intel gitu ya. Kemudian operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal itu juga dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan APH, aparat penegak hukum. Untuk selanjutnya bagaimana secara teknisnya itu bisa disampaikan oleh Pak Sikto dari Satpol PP. Oke, terima kasih. Mohon izin Bapak, di OPD Satpol PP selaku bidang yang melaksanakan penindakan hukum terhadap keberadaan rokok ilegal, yang telah kami lakukan adalah penggalian informasi. Penggalian informasi ini sedang dan kami lakukan terus. Dan apabila kita mendapatkan target yang A1, kita masukkan ke aplikasi namanya Sirolek, seperti yang tadi disebutkan dari Ibu dari Bea Cukai. Jadi di aplikasi Sirolek itu kita dapat mengetahui tagging lokasi, sampai tagging lokasi, lokasinya di mana, tempatnya di mana. Dan untuk yang kedua, dalam operasi pasar keberadaan rokok tanpa cukai ini, kita sudah berhasil mendapatkan
4 buah yang boleh dikatakan kategori yang luar biasa. Yang pertama di Desa Damarsari, Kecamatan Cepiring, itu ada 17.000 batang rokok. Di Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, kita mendapatkan 7.000 batang rokok. Dan Desa Mbulak, Kecamatan Rawasari, kita mendapatkan 2.000 batang rokok. Dan yang terakhir ini yang sangat luar biasa, dan kami duga di sana itu adalah supplier untuk kawasan Kendal, itu kita mendapatkan 10 bal. Satu balnya itu kurang lebih 10.000 batang. Jadi 10.000 batang kali 10, jumlahnya sangat luar biasa. Dan saya kira ini semua kita lakukan berkat kerjasama dan koordinasi yang sangat intens dengan Bea Cukai dan aparat penegak hukum yang lain. Demikian Mbak, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ini untuk Kabupaten Kendal ini ya, sudah berupaya penuh untuk melakukan gempur rokok ilegal ini. Dan tentunya memang dalam upaya gempur rokok ilegal ini butuh koordinasi dari berbagai pihak. Tadi sudah disebutkan ada Bea Cukai, pemerintah daerah dan juga aparat sendiri. Dan kami masih akan melanjutkan percakapan kali ini. Di segmen selanjutnya kami membuka pertanyaan ini ya. Seperti yang saya janjikan tadi kepada para hadirin, bapak-bapak yang di belakang ini mau nanya nih ya kepada para narasumber atau kepada yang ada di depan saya, kepada Kepala Dinas Kominfo atau ke Satpol PP atau yang lainnya, bisa ditanyakan saja. Dan kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganin Duto mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal untuk turut serta mencegah peredaran rokok ilegal sehingga penerimaan cukai dapat lebih optimal untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ayo bersama-sama gempur peredaran rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masih bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV spesial gempur rokok ilegal. Nah ini setelah tadi saya menjanjikan ya kesempatan untuk para hadirin untuk bertanya ini kepada narasumber nih, langsung saja siapa yang ingin bertanya, 3 penanya dulu ya. Oke, nanti langsung dijawab aja atau 3 langsung? Langsung dijawab aja ya kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Sek, saya ini dari perwakilan dari Organda Kabupaten Kendal. Saya membawa teman-teman saya banyak ini dari angkutan pariwisata, ada dari Angkudes, juga ada angkutan barang juga. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan dari Bapak Ibu semua. Tujuan dari rokok legal itu tujuannya untuk pajak ya Pak ya. Kami juga mendengar dari pajak tersebut sudah mengalirkan beberapa pembangunan, yaitu tadi ada kesehatan, ada infrastruktur dan irigasi. Kami di dunia transportasi juga berharap Bapak, ya semoga saja di cukai tembakau ini ada sisian anggaran untuk operator transportasi di Kabupaten Kendal ini. Kami juga menginginkan terobosan-terobosan dari Bapak
mengenai dengan transportasi di Kabupaten Kendal ini, kami sudah menampung beberapa poin di Kabupaten Kendal, yaitu kita melihat kawasan industri yang begitu megah, begitu besar, KIK, dengan notabene ada beberapa pabrik yang besar-besar, itu juga banyak karyawan, mungkin ribuan karyawan yang mengais rezeki di kawasan industri Kendal. Untuk itu kami mengharap dari Bapak untuk bisa kami melayani jemputan karyawan tersebut, Pak. Kami mengidam-idamkan itu, Pak. Bermimpi untuk bisa melayani antar jemput karyawan di daerah kita sendiri. Sebagai pertanyaan kami, Pak, kami sehari-hari melayani transportasi. Mungkin dari teman-teman kami tidak tahu membawa barang yang notabene kita nggak tahu barang itu apakah barang itu legal atau ilegal. Yang ternyata anggota kami membawa barang tersebut mungkin dari rokok ilegal tersebut. Kebetulan ada rahasia. Ya, terus kita tuh kan nggak ngerti apa-apa. Kita tuh kenapa enggak, Pak? Gitu, Pak. Sementara itu dulu, Pak, yang saya tanyakan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Muslimin. Pak Muslimin. Ini langsung dijawab saja ya. Dari Sinten? Oke, dari Pak Sekda, nggih, monggo. Terima kasih Pak Muslimin, tepuk tangan untuk Organda. Saya kalau pagi-pagi berangkat kerja melihat teman-teman Organda itu juga memprihatinkan ya, Pak ya. Penumpangnya kalau nggak ada anak sekolah itu sepi ya, Pak ya. Sepi. Saya mikir, saya kalau lewat itu tak hitung penumpangnya piro toh. Penumpangnya kok misalnya nggak penuh atau separuh atau 2 atau 3, saya mikir lagi itu untuk beli solar aja apa cukup toh gitu. Laras betul, Pak. Gitu. Tadi untuk mengusulkan Bu, dana DPHJT itu ada yang sebagian untuk ke operasional Organda atau apa kira-kira gitu ya. Penggunaan dana DPHJT itu kami sudah rinci tadi disampaikan oleh bagian perekonomian, sudah rinci berdasarkan peraturan gubernur ya, untuk yang tahun 2003 ini kan berdasarkan pagu alokasi DPHJT 2003 untuk Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 38 tahun 2022. Ini sudah ada pergubnya, namun usulan jenengan tidak ada salahnya kita usulkan ke Ibu dari Biro Perekonomian Provinsi untuk bisa memperhatikan ke sana. Kalau untuk pembangunan jalan ada ya Mas Rekil ya? Dari DPHJT ada untuk jalannya. Tapi maksudnya untuk kesejahteraan Organda itu bentuknya apa nanti kami nggak tahu, mungkin dengan untuk sosialisasi atau untuk apa acara-acara. Kami usulkan Bapak ke Pak Gubernur DPHJT untuk bisa memperhatikan juga teman-teman Organda. Kemudian yang kedua di KIK, jadi pada dasarnya transportasi modern itu adalah transportasi massal, Pak. Jadi kalau sekarang orang pada naik sepeda motor itu bukan ciri-ciri negara modern. Negara modern itu ya transportasinya massal. Massal itu ya naiknya ya angkot, naiknya ya bus. Mestinya Organda yang harus tetap kita uri-uri gitu. Karena apa? Dari segi emisi, misalnya satu bus itu berapa orang Pak yang endel itu? 20 orang. 20 orang berarti mengeluarkan emisi 1
emisi. Kalau 20 orang itu bawa mobil sendiri-sendiri, berarti kan 20 mobil, berarti kan 20 emisi. Kalau naik motor juga 20 motor, jalannya macet, harganya mahal. Lah maka kami akan koordinasikan Mbak perekonomian, dicatat dengan KEK. Di KEK pabrik yang sudah berjalan itu contohnya Eklaf itu 6.300 pekerja, Pak. Kalau dengan bisa antar jemput, bisa masuk dan sebagainya, artinya sama-sama untung. Pekerjanya juga untung, lebih murah, lebih aman, dari organisasi sendiri hidup. Kami konsen, Pak, dengan angkutan massal. Karena saya S1 saya teknik sipil, S2 saya manajemen transport. Manajemen transport, jadi tahu persis. Mestinya negara maju, negara modern itu pakai transportasi massal. Contohnya Jakarta sudah pakai LRT, jadi mestinya mobil sendiri-sendiri itu dilarang gitu, nggak boleh kecuali plat merah gitu ya. Makanya di Jakarta kan yang nggak kena ganjil genap kan hanya plat kuning, hanya taksi, ya hanya kendaraan transportasi massal, transportasi umum dan plat merah. Kalau plat hitam itu mestinya nggak boleh. Artinya begini, kita berpikiran bermindset bagaimana sedapat mungkin kita itu bepergian dengan transportasi massal. Karena apa? Dari segi kemacetan lalu lintas juga berkurang, dari emisi gas buang juga berkurang, dari segi perekonomian juga lebih hemat, dari segi sopir-sopir angkot biar laku gitu loh. Saya tiap berangkat itu pasti kalau lewat bus di depan SMA negeri itu kan berhenti, tak hitung penumpangnya berapa ya, ini cukup untuk sarapan atau enggak gitu. Artinya apa? Kondisi transportasi massal kita itu memprihatinkan, dan ini pemerintah harus mau memikirkan, karena sebetulnya transportasi massal itu kebutuhan pemerintah. Nah, dengan transportasi massal jalannya juga enggak macet, mau pekerjaan perbaikan jalan juga enggak repot dan sebagainya. Insya Allah, Pak, bagian perkebunan tolong catat, nanti saya akan koordinasi dengan pimpinan KEK, Pak Didik, maupun yang dari Semkot, yang dari Singapura, agar Organda bisa masuk ke sana. Kemudian yang ketiga apa tadi? Itu Pak, soal nanti jika menemukan barang. Itu nanti ya, langsung ke Bea Cukai. Cukai. Pertama, jika menemukan barang itu, jika ditumpangi barang ilegal, itu sanksinya apa? Satu itu, saya nambah pertanyaan. Untuk bisa mendeteksi itu kira-kira ilegal atau enggak, itu kira-kira gimana, Bu? Monggo. Mohon izin Pak Muslihin, Pak Muslihin dari Organda. Tadi Bapak menanyakan, jadi Organda ini transportasi umum di Kabupaten Kendal nggih Bapak nggih? Oh, organisasi? Singkatannya Pak, organisasi angkutan. Organisasi angkutan. Organisasi angkutan daerah. Jadi ini organisasi angkutan darat. Beliau itu adalah ketuanya para sopir lah, sopir angkutan umum, kira-kira seperti itu. Baik, siap. Terima kasih Pak. Jadi tadi Bapak bertanya, apabila saat Bapak membawa sarana pengangkut nggih Pak, maksudnya sedang bertugas begitu nggih, kemudian ada penumpang yang membawa rokok ilegal, begitu Pak? Ada penumpang yang membawa rokok ilegal atau penumpang ini kayak titip barang saja, seperti itu Pak? Titip. Oh, di antara dua-duanya nggih. Ada penumpang yang menitip, ada penumpang yang membawa rokok ilegal maupun penumpang ini menitipkan barang, begitu nggih Pak? Bagaimana? Apakah dikenakan sanksi juga seperti itu nggih Pak? Sebenarnya meskipun tadi sudah saya sampaikan terkait sanksi pelanggaran di bidang cukai nggih, yang sebenarnya itu sudah pakem nggih Pak nggih, ada sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Namun secara di lapangan kami tidak serta-merta gitu Pak menetapkan
wah Anda kena sanksi, Anda bawa rokok ilegal, tidak seperti itu. Tapi dari unit pengawasan ini akan melakukan pendalaman terlebih dahulu. Pendalaman ini bisa dilakukan melalui wawancara terlebih dahulu, Pak. Asalnya dari mana ini rokok ilegalnya, seperti itu. Kecuali kalau memang yang menumpang ini artinya kan rokok ini bukan milik Bapak gitu nggak Pak? Mungkin nanti mengarahnya adalah ke penumpang yang membawa rokok ilegal tadi. Tapi kalau misalnya Bapak dititipkan sesuatu, nah ini tadi pertanyaan Bapak nggih yang terkait bagaimana cara mengidentifikasi bahwa ini merupakan rokok ilegal. Nah, rokok ilegal ini biasanya kan disembunyikan Pak, tidak terang-terangan membawanya nggih. Nah, biasanya kami sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu nih Pak. Unit pengawasan sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu bahwa akan ada yang membawa rokok ilegal seperti itu Pak. Nah, nanti baru dari unit pengawasan ini akan turun ke lapangan mengecek, memeriksa apakah benar sarana pengangkut ini membawa rokok ilegal ini, seperti itu Pak. Jadi untuk cara mengidentifikasi secara kasat mata apakah ini rokok ilegal atau tidak memang sulit nggih Pak nggih. Semuanya kita lakukan, salah satunya adalah berdasarkan informasi yang beredar. Nah begitu Pak. Jadi kemudian setelah didalami nggih Pak nggih, tadi kita kan melakukan pendalaman, kita lakukan wawancara, baru nanti kita telusuri rokok ilegal ini didapatkan dari mana, seperti itu. Kita sebenarnya yang kita kejar adalah pabriknya dulu Pak, jadi yang memproduksi dulu gitu. Jadi kita cari tahu dulu Bapak dapat dari mana, kemudian kalau misalnya udah dapat pabriknya nih baru nanti kita lebih fokus untuk penindakan ke pabriknya gitu Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Muslimin. Oh nggih Pak Muslimin, kalau ada ini untuk teman-teman para sopir angkutan umum, kalau ada yang seperti itu tolong jangan ditindak sendiri, tapi ya diantar sampai tuntas, nanti jenengan informasikan kepada yang berwajib. Saya takutnya jenengan malah diancam gitu ya. Satu itu, yang kedua tapi tetap harus dilaporkan Pak, karena apa? Saya takutnya jenengan mesti keseret-seret, walaupun hanya saksi kan bola-bali dipanggil itu malah nggak bisa nyopir jenengan kan, gara-gara seperti itu. Oke, dari Bu En ada tambahan? Cek. Baik, terima kasih. Kalau dari kami cuma menambahkan gini aja. Tadi disampaikan ada pajak dan cukai ya. Jadi pajak itu sesuatu hal yang berbeda daripada cukai. Kalau di sebungkus rokok itu memang ada yang namanya pajak rokok ada, cukai rokok juga ada. Nah kalau cukai rokok itu tadi sudah dijelaskan Bu Novi, esensinya kan adalah pungutan wajib negara kepada barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah sedangkan pajak ini adalah pungutan yang sifatnya memaksa, yang baik kepada individu atau badan, dan biasanya tidak memandang apakah sesuatu barang jasa itu mempunyai karakteristik tertentu. Nah ini antara bedanya pajak dan cukai. Nah di rokok itu ada juga namanya pajak rokok. Nah pajak rokok inilah penggunaannya yang lebih fleksibel. Penggunaannya lebih fleksibel, bisa untuk apa aja sesuai dengan prioritas daerah. Sedangkan cukai ini memang dananya adalah ermak khusus, jadi memang penggunaannya tadi sudah kami sampaikan di depan, ada menu yang sudah tersedia di situ, dan memang ini dikhususkan untuk teman-teman buruh pabrik rokok dan petani tembakau kalau cukai tembakau, karena tadi pajak rokoknya kan sudah lebih banyak kepada masyarakatnya. Mungkin itu aja sih tambahan dari kami Mbak Galuh. Oke, terima kasih para narasumber dan juga penanya. Ada yang mau bertanya lagi? Siapa? Oh. Ya, mbaknya. Ya, perkenalkan Bu, Pak, nama saya Farida. Mohon izin bertanya kepada Bapak Ibu selaku narasumber. Saya kan selaku pedagang ya Bu, mempunyai warung. Lah ketika di situ saya ditawarkan rokok dengan harga yang murah,
itu kan saya jelas seneng Bu. Di situ kan saya mempunyai keuntungan yang lebih dari itu. Tapi di situ juga saya tidak tahu rokok itu apakah rokok ilegal atau enggak ilegal. Pertanyaan saya Bapak Ibu, jika saya membeli rokok tersebut, apakah dengan ketidaktahuan saya itu bisa memberikan saya sanksi pidana? Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Farida. Ini mungkin langsung dijawab. Baik, mohon izin menjawab Mbak Farida. Ya. Mbak Farida sebagai pedagang rokok, kemudian ada yang menawarkan rokok dengan harga murah. Harga murah ini belum tentu ilegal ya Mbak ya. Harga murah iya. Jadi dengan indikasi ilegal gitu nggih. Jadi ketika maksudnya Mbak Farida ini ditawarkan rokok dengan harga murah itu memiliki ciri-ciri rokok yang tadi saya sebutkan atau seperti apa? Ya, di situ saya kurang paham ciri-ciri rokok ilegal dan gak ilegal Bu. Oh baik, untuk ciri-ciri rokok ilegal sebenarnya tadi sudah sempat kita bahas ya Mbak Galuh ya, ada 4 tadi cirinya. Ada rokok polos, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu dan salah bukan haknya, pita cukai bukan haknya. Nah biasanya yang ada di pasaran yang sering kita jumpai adalah rokok polos. Jadi akan sangat mudah mengidentifikasi rokok polos ini dibandingkan dengan mengidentifikasi 3 rokok ilegal yang lainnya. Jadi nanti Mbak Farida bisa cek dulu nggih ke salesnya, maksudnya tetap waspada nggih. Bisa baik, Bu. minta contoh rokoknya seperti apa Pak gitu nggih. Kalau memang dirasa Mbak Farida tidak melihat pita cukai dilekatkan di rokok tersebut, ditolak saja. Ditolak saja atau mungkin ini malah bisa menjadi suatu sumber informasi ya, untuk dilaporkan gitu. Baik Bu. Jadi mungkin bisa minta kontak salesnya diam-diam. Tapi nggih jangan bilang nanti tak laporkan ke ini, bukan gitu ya Mbak. Nggih, diam-diam. Nggih, untuk sanksinya karena Mbak Farida tidak tahu nih misalnya nggih, karena ketidaktahuan biasanya kalau kita melakukan penindakan operasi pasar ya Mbak ya, ini biasanya kita sita dulu nih Mbak rokoknya, sambil kita cari info seperti jawaban saya ke Pak Muslihin tadi. Kita cari info dulu Mbak Farida dapatnya dari mana, seperti itu. Kemudian nanti kita akan telusuri ke salesman-nya, kita akan mencari tetap tadi nggih, kita akan mengincar produsennya. Tapi kalau memang produsennya tidak ditemukan, maka akan di tingkat bawahnya kita bisa kenakan ultimum remedium. Ini sanksi administrasi Mbak. Tapi ini khusus untuk rokok ilegal dengan indikasi pelekatan pita cukai yang bukan haknya, seperti itu. Jadi dikenakan sanksi administrasi maupun pidana atau tidak, karena Mbak Farida tidak tahu, biasanya kami akan memberikan edukasi terlebih dahulu, seperti itu. Nah kalau sudah diberikan edukasi Mbak Farida tetap menjual, nah itu mungkin sanksinya bisa mengarah ke situ. Nah begitu Mbak, mudah-mudahan terjawab nggih. Mungkin Bapak mau menambahkan? Mungkin ada tambahan, jadi begini, kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu tadi sopir organda maupun Bapak Ibu warungan, kalau ada hal yang tidak masuk akal, wah ini badine okeh, jangan percaya begitu saja Bu, harus dicurigai dulu. Wah ini rokok enak, murah. Nah itu udah punya pikiran dulu, jangan, ini kok enak kok murah, nggak mungkin. Coba amati, oh tidak ada cukainya. Kalau dia mau menitipkan dagangan itu, ya sebaiknya ditolak saja. Tapi kalau dengan saking nggak taunya, terus jadi laris, terus warung jenengan digerebek, malah repot lagi kan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak lazim, yang tidak wajar dari segi harga loh, itu pasti harus patut dicurigai. Karena harga rokok pada umumnya itu harganya hampir sama dengan harga rokok yang sudah kena cukai, itu harganya saya lihat hampir sama. Pada cukainya kan sekitar berapa persennya itu kan hampir sama. Yang membedakan mungkin harganya itu adalah di jenis hasil tembakaunya Bapak. Jadi sigaret kretek yang diproduksi menggunakan mesin ini tarif cukainya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sigaret yang dilinting menggunakan tangan, seperti itu. Jadi cukai untuk sigaret kretek yang pakai manual itu cukainya lebih murah karena mempekerjakan orang banyak.
Tapi kalau yang bikinan mesin cukainya lebih mahal. Tapi sekali lagi kalau ada jual rokok kok satu bungkus, satu paknya itu cuma 5.000, jadi patut curiga. Betul. Gitu nggih. Baik, Bapak. Oke, semoga menjawab dari Mbak Farida ya. Kita masih punya satu pertanyaan lagi. Siapa yang bertanya? Oh, Bapaknya ya. Itu yang tengah itu kasihan dari tadi. Oke, nanti setelah ini ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Saya kebetulan dari salah satu ekspedisi pengiriman dari PT Pos Indonesia, kantor Pos Kendal. Kebetulan saya juga di bagian pengawasan umum operasi. Jadi tadi sudah disinggung bahwa ada salah satu celah pintu masuknya penyalahgunaan gitu ya Bu, melalui jasa ekspedisi. Bahwa memang secara regulasi di PT Pos Indonesia juga mungkin karena kita juga dengan institusi Bea Cukai sudah ada kerjasama, tapi tidak memungkinkan namanya penyalahgunaan selalu ada dengan memanfaatkan celah peluang yang ada. Di antaranya pengirim itu akan tidak menginformasikan kalau kirimannya mungkin ada tadi rokok-rokok yang sifatnya ilegal. Jadi di SOP kita itu sebetulnya kita punya dasar untuk memaksa si pengirim itu membuka kirimannya. Jadi sebenarnya upaya preventif itu di awal sudah kita lakukan. Tapi sejauh yang saya ketahui di lapangan, celah peluang itu tetap ada. Boleh jadi karena sudah meyakinkan isinya A, B, C, padahal di situ mungkin ada rokoknya diselipkan. Itu mungkin di luar pengetahuan petugas kita di lapangan. Artinya celah-celah peluang seperti itu selalu ada. Jadi kita sampaikan bahwa melalui jasa ekspedisi itu selalu terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan seperti itu. Walaupun nanti pada akhirnya juga di muara akhirnya biar juga yang istilahnya menginformasikan. Tapi selama ini memang belum ada informasi terkait melalui jasa pos. Tapi ya kasus demi kasus biasanya juga dari Bea Cukai menyampaikan ke kita. Tapi yang ingin kita tegaskan dalam ini poinnya mungkin karena ini ranahnya upaya preventif kita dalam upaya untuk pencegahan, mungkin ada hal yang sifatnya detail untuk para petugas kita di lapangan, mungkin dari fungsi-fungsi atau bagian yang punya otorisasi dalam ini mungkin membuat sebuah list atau daftar mungkin perusahaan-perusahaan yang legal begitu dan perusahaan yang tidak legal seperti itu. Tadi mungkin telah disampaikan di awal ciri-ciri yang ilegal. Kemudian juga mungkin ketika ada pengiriman-pengiriman seperti itu agar kita memastikan bahwa rokok ini legal, mungkin si pengirim harus istilahnya ya, dibekali surat rekomendasi atau yang memastikan bahwa memang kiriman itu legal, mungkin dari dinas atau instansi tertentu, sehingga kita bisa melakukan upaya pencegahan di awal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Dengan Nurholis, Bu. Bapak Nurholis. Oke, terima kasih. Berarti lebih ke upaya preventif apa ini yang harus dilakukan mungkin dari jasa pengiriman sendiri ini, Bu? Baik. Bu Novi mau jawab? Iya, mohon izin Pak Nurholis dari PT Pos Indonesia nggih Bapak nggih. Nggih, upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi peredaran rokok ilegal yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi nggih Pak nggih. Nah, pengiriman yang dilakukan melalui jasa ekspedisi ini kan bermula dari adanya perdagangan rokok ilegal melalui media online ya Pak ya. Nggih. Perdagangan rokok ilegal melalui media online ini biasanya mereka ini memperdagangkan barangnya melalui media sosialnya atau melalui komunitas media sosial, bisa juga melalui e-commerce. Nah, untuk upaya preventif yang pertama kali dilakukan oleh Bea Cukai berkaitan dengan perdagangan online-nya adalah Bea Cukai ini memiliki satu unit namanya Custom Cyber Unit yang tugas dan fungsinya adalah untuk
menemukan akun-akun yang menjual rokok ilegal di media sosial maupun di e-commerce. Nah nanti unit ini bekerja sama, entah bagaimana caranya ya Mbak ya, bisa saja menemukan akun-akun tersebut. Nah diharapkan dengan penangkapan akun-akun yang menjual rokok ilegal melalui media online ini, maka perdagangan rokok ilegal yang dikirimkan melalui jasa titipan ini akan menjadi berkurang, begitu nggih. Nah setelah itu, selain itu upaya preventif yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin bisa mengikut sertakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di jasa ekspedisi untuk ikut sosialisasi gempur rokok ilegal, seperti itu Mbak. Apalagi ya, mungkin itu saja sih Mbak sementara nggih. Sama itu tadi yang sudah ada kerjasama antara Bea Cukai dengan jasa ekspedisi itu tadi. Mungkin kerjasamanya ini salah satu kegiatan yang disisipkan adalah kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait rokok ilegal juga. Jadi mungkin supaya teman-teman yang ada di ekspedisi ini bisa mengidentifikasi paket ini tuh isinya apa. Karena selama ini pernah ditemukan juga Mbak, rokok ilegal ini disembunyikan di dalam sekam, baru kemudian dimasukkan ke dalam box dan dikirim melalui jasa ekspedisi, seperti itu. Berarti memang modusnya memang banyak juga ya ini. Tapi kalau rokok itu walaupun dibungkus kelihatannya masih bau gitu ya. Bau rokok itu kan khas gitu. Anjir. Nah itu tadi Pak. Dibungkus sekam. Kalau pakai X-ray bisa nggak? Di kantor pos ada nggak X-ray? Kan ada gini, X-ray untuk screening buatan Bapak kalau di kantor. Artinya kan lo sesuatu barang itu mencurigakan, ya tolong, wah itu ampuni kok kayak rokok. Kalau rokok kan biasanya kan pakai mobil khusus, nggak pakai pos. Nah ini kok kalau ada kecurigaan-curigaan itu saya rasa untuk segera ditindaklanjuti Pak. Ya untuk di unit pelaksana kita memang tidak semua dilengkapi Pak. Jadi baru di kantor pos besar seperti di Semarang seperti itu. Memang karena itu satu atap dengan Bea Cukai, jadi difasilitasi X-ray. Mungkin ketahuannya pasti situ Pak. Kalau di X-ray-nya pakai hidung aja Pak. Masih manual Pak. Masih manual ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Bapak ya. Terima kasih. Oke, semoga dari jawaban para narasumber ini menjawab dari rasa penasaran atau mungkin keingintahuan dari para penanya tadi ya. Dan ini luar biasa sekali ya antusias dari para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan tak terasa ini kita ada di penghujung acara ini ya. Bapak dan juga Ibu mungkin bisa diberikan himbauan ini kepada masyarakat, kepada pemirsa Lingkar TV yang di rumah dan juga kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini terkait rokok ilegal ini. Monggo mungkin bisa dimulai dari Bu EN. Ya Mbak Galuh, dari kami mudah-mudahan dengan acara ini masyarakat yang hadir pada hari ini bisa menjadi agen informasi bagi kami untuk kita bisa lebih bersinergi dalam pemberantasan barang kena cukai ilegal khususnya rokok ilegal. Jadi pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, Bea Cukai juga tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberantas peredaran rokok ilegal ini. Jadi memang butuh sinergi dengan masyarakat supaya masyarakat ini bisa nanti menularkan informasi-informasi hasil pada hari ini kepada anggota masyarakat lainnya, terutama mengenai apa itu tadi rokok ilegal, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Dan apabila nanti ada yang ditemukan, kami mohon juga kerjasama masyarakat untuk bisa melaporkan kepada Bea Cukai atau kepada kami pemerintah. Itu aja dari kami Mbak Galuh. Baik, terima kasih Bu En. Dilanjutkan. Baik, sama sih, karena dari kami dari Bea Cukai maupun pemerintah daerah ini tidak dapat memberikan edukasi maupun sosialisasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Maka kami meminta bantuan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang sudah mendapatkan informasi tentang rokok ilegal, cukai, manfaat cukai, itu untuk menyampaikan kepada rekan terdekatnya atau kepada keluarga atau kerabatnya, seperti itu. Dan kalau menemukan rokok ilegal di pasaran atau di lapangan jangan ditindak sendiri nggih, cukup laporkan saja atau berikan saja informasi sedetailnya kepada Bea Cukai Semarang atau pemerintah daerah setempat. Baik.
Mungkin terakhir saya nambahkan, untuk mengatasi masalah rokok ilegal yang meresahkan ini diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, kepolisian, bea cukai, dan berbagai pihak terkait lainnya. Ini mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, kampanye kesadaran masyarakat, pengawasan terhadap produksi dan distribusi ilegal, serta upaya untuk memotivasi konsumen agar tidak mendukung perdagangan rokok ilegal. Masing-masing dari kita memiliki peran dalam upaya untuk gempur rokok ilegal ini. Jadi jangan ragu-ragu apabila kita menemukan produk tersebut, baik itu pada sisi konsumsi, sisi pedagang eceran, pada sisi pengiriman, untuk segera melaporkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada ketiga narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Dan saya ulangi lagi, semua bagian dari diri kita itu punya peran yang pasti untuk gempur rokok ilegal ini. Jadi jangan ragu lagi untuk melaporkan kepada pihak-pihak terkait, bisa ke bea cukai dan bisa ke pemerintah daerah setempat untuk sukseskan kampanye gempur rokok ilegal ini. Dan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dan pemirsa Lingkar TV yang menyaksikan Sapa Jatah Lingkar TV khusus edisi kali ini gempur rokok ilegal. Dan akhirnya saya Galus Nanti dan seluruh kerabat kerja pamit dari hadapan Anda, dan terus saksikan Sapa Jatah Lingkar TV hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Ganinduto mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal untuk turut serta mencegah peredaran rokok ilegal sehingga penerimaan cukai dapat lebih optimal untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ayo bersama-sama gempur peredaran rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.